Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Nisa Aulia Rahma. Di sini saya akan membahas modul REP tentang pemeliharaan sarana produksi dan manajemen material. Nah, untuk modul REP sendiri, pada sistem REP biasanya terdiri dari atas sekumpulan modul-modul yang untuk berbagai fungsi dalam proses dan proses dalam perusahaan. Tiap perusahaan komersil, baik yang memproduksi barang atau jasa atau memiliki alur proses bisnis yang kontinu, mulai dari peminatan konsumen, pembuatan produk, penjualan, penagihan, dan layanan purnajual. Nah, untuk gambaran alur proses bisnisnya ini dia ada fungsi bisnis kan ada sales, ada marketing, ada engineering, production, delivery, finance, sama customer support. Nah, ini untuk gambar solusinya seperti ini. Kalau yang ini tuh fungsi pendukung. Jadi pendukung seperti yang dari ini. Ini fungsi pendukungnya ini. Kalau untuk fungsi utamanya yang di bawahnya ini. Jadi ini saling berkaitan ya, fungsi pendukung sama fungsi utamanya. Terus, nah untuk modul standar terdapat pada sistem RLC ini. Nah, pada saat tadi yang saya bilang sebelumnya, kita akan membahas pemelihara sarana produksi, plan maintenance, dan manajemen material. Yang pertama adalah pemeliharaan sarana produksi, plan maintenance. Untuk mengontrol proses pemeliharaan semua peralatan dan fasilitas yang berperan dalam proses operasional perusahaan. Jadi ini kalau yang saya pahami adalah untuk mengontrol proses pemeliharaan. Jadi tugasnya itu tuh kayak berhubungan dengan fasilitas dan peralatan dan perlengkapan dalam perusahaan. Nah, untuk pemeliharaan ini ada preventive maintenance control, equipment tracking, component tracking, plan maintenance calibration tracking, dan plan maintenance warranty claim tracking. Nah, yang pertama adalah preventive maintenance. Jadi preventive maintenance control ini menyediakan perencanaan, penjadwalan, dan kontrol atas fasilitas data dan peralatan. Jadi ini untuk program pemeliharaan ini jadi di brosur ini untuk setiap mesin atau bagian peralatan. Jadi emang jadi itu benar-benar diawasi untuk dari fasilitas dan peralatan juga. Nah, kenapa ada harus dikontrol? Karena untuk membantu minimalkan biaya perbaikan dengan menghindari downtime. Terus yang kedua ada equipment tracking. Jadi equipment tracking ini menyediakan informasi untuk mengenai alokasi peralatan, utilitas, akuisisi, dan disposisi peralatan. Jadi ini untuk informasi yang lainnya, yang penting yaitu jumlah operasi unit per tanggal tanggal. Jadi untuk jumlah operasi unit itu berdasarkan per tanggal tertentunya. Nah, untuk setiap elemen akan ditata berdasarkan model dan nomor serial. Jadi itu kalau yang seperti contoh kecilnya aja lah, kayak misalnya nih, kayak aku lihat di kursi yang buat ujian UTS maupun UAS. Nah, pasti di kursinya itu mesti ada nomor serialnya sama modelnya juga gitu. Jadi ya untuk apa? Jadi untuk biar gampang gampang didata. Oh ini ternyata jadi biar didata. Oh ini ada ini nomor serialnya ini. Jadi tuh oh ini punya kita gitu. Jadi kayak tahu gitu loh. Biar biar lebih tahu biar apa ya? Biar tetap menjaga fasilitas sama peralatannya gitu.
untuk komponen trackingnya ini membantu mengidentifikasi manajer untuk mengidentifikasi komponen mana yang perlu diperbaiki, mana yang harus yang lebih penting gitu. Nah, untuk mengidentifikasi apakah perbaikan dijamin garansi atau tidak. Jadi kan kayak apa ya, kayak misalnya nih kayak fasilitas kayak contohnya aja mesin cuci ya. Terus mesin cuci atau enggak kayak alat elektronik lah. Nah, misalnya nih ada yang rusak, ternyata ada yang bocor. Tapi nah terus kita garansi. Nah, ada perbaikan, tapi itu kayak apa? Biasanya kalau yang saya alami itu contohnya kalau HP ya. HP misalnya oh ini bisa ini kalau misalnya rusak lagi ada garansinya gitu loh. Ada garansinya selama berapa tahun sama itu. Biasanya berapa bulan sih kalau tapi kalau tahun sih ada cuma jarang banget gitu. Terus yang ketiga ya. Sekarang yang keempat. Nah, yang keempat ini plan maintenance calibration tracking. Jadi ini membantu perusahaan mengoptimasi investasi dengan meningkatkan penelusuran kalibrasi standar misalnya ISO. Jadi apa ya, menyediakan penelusuran kalibrasi. Jadi kayak kalau yang saya paham ini untuk contohnya adalah kayak misalnya jadi kita menginvestasi suatu barang. Nah, barang untuk perusahaan, tapi juga sesuai dengan standarnya dalam perusahaan juga gitu. Atau standar yang ada perusahaan, misalnya perusahaan Indonesia standarnya itu seperti apa sih? Terus untuk yang kelima adalah Claim Maintenance Warranty Claim Tracking. Ini tuh berupa sistem administrasi yang dia dirancang melalui kontrol atas item-item yang dicakup dalam garansi pabrik atau pemasoknya. Nah ini tuh kalau untuk contohnya biasanya produk HP ya biasanya itu, nah itu sering banget ada garansi dari pabriknya pun atau pemasoknya pun juga ada sih. Nah, untuk fitur yang disediakan ini meliputi kemampuan menetap jenis dan panjang garansi, misalnya waktu tertentu atau kondisi tertentu. Kayak contohnya tadi saya udah bilang HP atau enggak laptop. HP biasanya kalau garansi itu antara berarti sekitar 2 tahun ya, kalau nggak 24 bulan atau setahun 12 bulan ada. Bisa kalau laptop sih menurut aku ada yang setahun sih saya banget, atau enggak setrika biasanya dua apa setrika tuh ada yang bulan sih, bulan 3 bulan kalau yang saya punya seperti itu. Berarti untuk contoh kecilnya itu tidak jauh dari yang nomor yang plan maintenance warranty claim trackingnya itu. Nah, yang kedua adalah manajemen material. Manajemen material ini mengoptimalkan dan mengontrol proses yang berkaitan dengan material, mulai dari proses perencanaan, pengadaan, penyimpanan, sampai dengan penggunaan material. Melalui modul ini, perusahaan dapat menginvestasi dan maaf, melalui modul ini perusahaan dapat mengevaluasi, memasok, sampai dengan mengontrol hutang perusahaan melalui invoice verification. Gitu. Nah, untuk modul manajemen materialnya ada pre-purchasing, purchasing, purchasing, vendor evaluation, inventory management, invoice verification, and material inspection. Nah, yang pertama adalah pre-purchasing. Nah, pre-purchasing ini mendukung siklus undangan penawaran tender, mengelola kontrak dan tingkat penerimaan pelayanan. Terus yang kedua adalah aktivitas yang termasuk dalam pre-purchasing itu adalah database pelayanan atau just mengikuti spesifikasi layanan. Jadi dia berhubungan dengan database ya. Nah, untuk yang terakhir adalah menjamin data tidak dimasukkan double. Jadi gimana ya? Di situ harus mengelola, benar-benar harus apa ya? Sangat teliti sih untuk pre-purchase. Supaya apa? Setelah pas
purchasing tersebut tuh jadi data itu tidak ada yang double gitu. Nah, yang kedua adalah purchasing. Nah, purchasing ini mendukung proses pembelian material, juga berintegrasi dengan modul lain. Contohnya cost accounting, financial accounting, dan self distribution. Nah, ini tuh sangat berhubungan dalam perusahaan ya, atau kehidupan sehari-hari. Ini pokoknya ada cost, ada financial, ada sales and distribution-nya. Terus yang ketiga adalah vendor evaluation. Nah, untuk vendor sendiri itu merupakan elemen yang terintegrasi pada modul material management. Jadi vendor itu dia yang apa ya? Dia yang apa ya? Kayak contoh kecilnya aja kalau eh, misalnya mau buat baju gitu ya, membuat baju. Jadi kayak kita kan butuh vendor nih. Jadi vendor butuh vendor ya. Jadi butuh vendor yang apa ya? Kayaknya kayak contoh mau bikin baju, nah butuh vendor kan, otomatis kita harus sama juga sama vendornya gitu loh. Gitu. Terus untuk mendukung optimasi proses pengadaan material, saya bisa ada material dengan cara memilih sumber pemasok sekaligus memeriksakan dalam pemasok vendor. Nah, saya secara ya, jadi kalau yang saya lihat tuh untuk vendor tuh benar-benar kayak apa ya? Uh, Benar-benar yang profesional sih. Karena apa? Karena di situ juga uh, karena yang diperiksa nggak cuma hanya kinerja, oh ternyata sepatu enggak, tapi keandalan dia, apakah yang vendor yang dia punya, misalnya vendor baju nih, apa vendor baju itu memiliki kualitas yang bagus atau memiliki ternyata sesuai dengan uh, sesuai dengan apa yang kita pesan gitu. Nah, kayak gitu. Nah, untuk inventory yang keempat adalah inventory management. Nah, inventory management ini digunakan untuk mengolah stok. Mengolah stok tuh jadi uh, kita menyediakan stoknya tuh berapa gitu. Terus untuk perusahaan dan mengelola reservoir yang menyebut stok terkini untuk material dulu. Jadi misalnya nih kan tadi kan vendor ya, untuk vendor baju ini dia untuk ini berapa stok kayak gitu kan, kalau berapa stok ini untuk stoknya ini berapa harga berapa jumlah semua itu mau dari sekian stoknya itu. Terus semuanya pengelola stok juga meliputi perhitungan stok untuk keperluan akuntansi biaya. Nah, ini tadi yang saya bilang barusan itu sangat berhubungan sekali. Saya nih kayak misalnya kita mau mau nyediain stok, misalnya dari vendor itu stok menyediakan stok yang sampai 1.500 buah baju, buah stok. Nah, stok baju, nah itu. Jadi, nah itu berapa gitu misalnya. Dan dihitung juga dengan akuntansi biayanya. Biayanya itu berapa, isiannya berapa, pokoknya keseluruhannya itu pasti dihitung. Nah, yang kelima adalah invoice verification and material inspection. Ini menyambungkan sistem material manajemen dengan akuntansi keuangan dan komponen pengendalian dan akuntansi aset. Jadi ini melayani fungsi melengkapi proses pembelian material, memberikan invoice tidak berasal dari pengadaan material di proses pengadaan jasa, pelatihan, dan lain-lain. Untuk pengelolaan memo kredit seperti pembayaran invoice atau pembelian diskon. Nah, biasanya itu sih kalau invoice. Ini material. Mungkin kalau yang mungkin nggak asing sih kalau udah dengar namanya invoice verification tuh, pasti yang sering ngadain acara itu pasti nggak asing namanya invoice verification tuh. Soalnya itu sangat umum gitu. Terus, nah untuk modul tambahannya itu ada, nah modulnya project system. Project system ini ada perencanaan monitoring dan kontrol terhadap kapasitas material dan dana selama proyek berjalan. Terus yang kedua adalah, yang tadi sebenarnya ada yang kelewat. Nah, untuk yang pertama ini ada environment management. Jadi ini modulnya ini tuh mengontrol kegiatan operasional dalam kaitannya dengan kebijakan lingkungan pemerintah dan perusahaan. Jadi
Di sini juga menyediakan report dan semua departemen operasi tentang dampaknya tersebut terhadap lingkungan kegiatan operasional perusahaan. Secara sederhana, modul ini mengontrol pembuangan limbah operasional, baik itu limbah yang menjadi sampah atau bisa didaur ulang. Yes. Nah, tadi udah saya bahas nih, jadi yang kedua di atas, nah ini itu sangat bersangkutan sekali. Jadi ini seluruhnya ini cakup dan itu sangat berkaitan sekali. Nah, jadi ada ERP untuk berbagai jenis bisnis. Bisnis itu ada bisnis itu ada bisnis retail, grosir, bisnis perjalanan, modul bisnis perbankan, terus ada asuransi, teknik atau produksi dan konstruksi. Terus ada RLP pertanian, ada untuk instansi pendidikan, banyak sebenarnya. Terus jadi itu untuk apa, untuk grosir ini apa, retail ini dan grosir ini berhubungan dengan banyak pelanggan ya. Mungkin namanya nggak asing ya kalau namanya grosir atau retail itu dia bergantung pada sedikit pelanggan namun berulang. Jadi kayak ya grosir, jadi untuk modus serupa. Jadi point of sale, sistem manajemen inventory, akuntansi, CRM, manajemen gudang, keuangan, dan HRM. Memang retail memiliki jumlah besar karyawan. Itu biasanya kayak di toko-toko grosir sih, kayak ruko-ruko gitu biasanya. Nah, kalau untuk mode bisnis perjalanan ini kayak online. Nih kayak online itu contohnya ya, kalau kalau dengan pakai online ini kayak pemesanan tiket kereta, terus ada belanja online Tokopedia, Lazada, ya, dan masih banyak lagi. Nah, untuk ini mereka memakainya CRM, pemesanan, CRM, perjalanan sejumlah besar karyawan. Jadi kan ada yang karyawan yang ngantar ke sana sini kan, gitu, buat kayak paket lah istilahnya gitu. Nah, untuk PCR perbankan ini biasanya modul yang relevan untuk perusahaan atau asuransi ya. Terus perbankan. Nah, ini tuh sebenarnya ada ARM, perbankan, asuransi, jelasin akuntansi, keuangan, ARM. Nah, untuk teknik produksi ini tuh pas ini bagian ada order, ada pembelian, ada supply chain, ada operasi pengolahan, sistem akuntansi, keuangan, ada manajemen gudang dan produksi sih ya, kayak pabrik lah contohnya itu pasti ya. Nah, untuk pertanian nih dia bisnis peternakan, jadi kayak ada padi, ada sapi, itu biasanya di daerah pedesaan ya, banyak sih. Nah, untuk pendidikan tuh biasanya kayak guru, manajer senior, kepala sekolah, itu biasanya ada data siswa, orang tua, kayak kuliah pun juga sedikit seperti itu. Manajer inventaris, akuntansi keuangan. Inventaris itu kayak inventaris yang ada di sekolah atau di kampus. Terus, nah, jadi kan untuk 11, ya, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.